Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita bertiga di channel Dap Entertainment. Yo. Di channel kita itu ada segmen atau sesi yang namanya Dap Talk. Dap Talk itu apa sih, Pat? Dap Talk tuh jadi semalam gua kasih kalian tugas nih untuk kita saling masing-masing buat pertanyaan, 3 pertanyaan yang di mana itu tentang kita atau ya kalau bisa dibilang kalau persahabatan bertiga sih. Jadi masing-masing kita nggak tahu pertanyaan yang kita buat dan bahkan sampai sekarang kita nggak tahu apa yang kita buat. Oh iya. Ya kan? Ini ada 3 pertanyaan jadi nggak boleh ada yang lihat. Nanti satu persatu ngambil satu kartu terus kita saling nanya sih. Gitu. Oke. Kalau gitu kita mulai. Mulai dari siapa nih? Ini kita acak aja dulu deh. Ini kita acak dulu. Mungkin mulai dari Aldo aja dulu kali ya, dari sana baru ke lu, baru ke gua. Berarti ntar kita taruh sini aja dulu deh. Pertanyaan kalian jawab masing-masing ya? Oke. Ini aja deh. Jadi pertanyaannya, momen dulu apakah yang kalian kangenin selama kita bertiga? Ada nggak sih? Masih banyak sih yang kalian kangenin banget apa ya? Oke, lu dulu deh. Lu dulu lah. Gua momen dulu apa yang paling kita kangenin ya? Iya. Itu banyak sih, nggak bisa gua sebut semua, tapi ada di mana satu momen yang paling gua inget dan nggak bakal bisa gua lupain, di mana kita di hari ulang tahun Aldo waktu itu. Lalu kan? Oh, 2 tahun yang lalu kita masih nge-YouTube prank, Iya, kan? iya, masing-masing. Itu gua momen dimana gue ngerasa have fun banget. Ada seneng sama jahat sih di situ. Ada kadang si Aldo itu dia happy, tapi lagi happy ya dia sambil penuh sakit makna, hati. penuh makna. Iya, penuh makna. Abis itu tiba-tiba pato, Cok. Dia tiba-tiba nangis, Jir. Itu pertama kali gue nangis di depan orang. Oh iya, itu Dan gila sih. gue kaget. Gue tiba-tiba nangis. Dek, maafin gue, Dek. Gue bisa banget. Iya, padahal salah apa? Gue gagal jadi dokter katanya. Anjir, deep banget sih itu. Bener itu momen yang gak bakal bisa gue lupain sih. Terus selama kita nge-YouTube, main bareng kemana-mana, terus ketawa-ketawa bareng. Dulu kita tuh masih masih kurang dalam ngertinya saling. Masih saling mengerti. Masih saling kompetitor lah. Cuman kompetitor sih. kalau sekarang gue susah nemu orang kayak kalian lagi. Asli sih. Udah saling ngeblend ya, Pak. Paling males gue sisi begini nih. Siapa yang ngasih ide begini anjir. Kalau gue paling gue kangenin adalah inget waktu bukan pertama kali sih, waktu kalian masih merintis YouTube. Awal-awal. Jadi lu masih ngerintis YouTube, Degi masih ngerintis YouTube, kita ke Lipo, bener-bener kita nggak tahu kita punya uang atau enggak, kita buat video, kita nggak tahu video itu bakal viral atau enggak, kita nggak mikir video itu banyak viewersnya atau enggak, kita nggak mikir kebanyakan kita dapat AdSense atau enggak. Cuma kita bisa have fun dengan ya cuma makan nasi goreng yang walaupun mahal itu kita nggak tahu, mahal tapi pakai tong jajan kita udah bahagia. Kita bisa, maksudnya yang orang-orang nggak tahu adalah kenapa kita bisa bersatu adalah kita punya cerita yang sama. Di sisi itu sih. Jadi cerita keluarga kita hampir sama gitu. Backgroundnya mungkin orang-orang di luar sana lihat kita ya cover kita yang emang untuk kita liatin ke sosial. Berbeda. Gitu, jadi yang paling gue kangenin dia masa-masa di Lipo sih. Asli. Ya. Gue pengen ngulang itu tapi dengan dap yang sekarang sih. Gitu sih. Kalau gue udah keulang sih. Udah ini kita mulai lagi dengan suasana yang lebih dalam. Lebih saling mengerti lah. Asli itu gue paling kangenin sih. Lu Dek, terus lanjutnya lu. Juga males. Terus ini pertanyaan untuk kalian berdua ya. Oke. Pengalaman terburuk yang pernah kalian alami apa sih dan membekas sampai sekarang ini, yang belum pernah kalian? Siapa dulu yang jawab? Ini personal atau personal? Personal sih. Personal. Pengalaman terburuk. Kalau gua ini bukan terburuk sih. Mungkin jatuh lah, pas gue lagi jatuh secara finansial. Terus itu yang dimana gue duit di ATM yang tadinya bisa 9 digit lebih, sekarang sisa 0 di ATM, lalu di dompet gue sisa 37.000. Itu kapan? Itu Februari kemarin berarti tahun 2020. Iya. Nah di situ gue sempat kerja tapi gue
ngerasa kayak nggak terlalu pusing. Walaupun pusing buat mau makan apa ke depannya, mungkin ada rasa khawatir itu, tapi gue nggak terlalu fokus mikirin itu. Soalnya gue beruntung sih, soalnya punya kalian berdua gitu. Apa untungnya? Kita berdua apa untungnya buat finansial? Kita jarang lah. Gini, walaupun gue kolaps tuh secara finansial itu, tapi gue bersyukur ada lu berdua. Soalnya gue hampir tiap hari ketemu kalian, gue bisa ketawa, ngakak-ngakak, ngobrol, ngalor ngidul. Itu gue masalah finansial kayak itu terlupakan. Terus lalu Lu kerja banget ya, lu survive kerja, gue survive selama 3 bulan. Terus gue dapet jalan hidup gue di bisnis gue yang baru, bisnis gadget. Dan gue bersyukur juga sih kalian selalu nemenin gue dari jatuh, dari gue bangkit lagi sampai di titik sekarang sih. Mungkin gini, mungkin kalau gue nggak jatuh di secara finansial seperti itu, gue nggak mungkin ada di titik sekarang gitu. Gue nggak sesantai sekarang. Bisa jadi sih. Mungkin. Gue bersyukur sih di Tuhan mengasih itu ya. di momen itu. Itu bukan pengalaman terburuk bagi gue. Bukan pengalaman pelajaran. Pelajaran lebih tepatnya. Mungkin kalian bisa nyebutnya itu buruk. Apa gimana? Kalau gua anjing sih, males sih cerita ini. Gimana, Bro? Jadi mungkin kalau kalian nganggap ini gua jual kesedihan, is okay, serah kalian. Jadi pernah di saat itu semua orang nggak tahu bahwa gue pernah divonis mati, vonis meninggal. Jadi cuman hanya mereka doang berdua yang tahu sampai saat ini. Mungkin ada orang-orang yang lihat. Menurut gue pengalaman paling ya itu sih. Jadi waktu gue divonis meninggal umur tahun ini, jadi di bulan Maret, 20 Maret tuh gue divonis meninggal karena banyak orang nggak tahu gue nyembunyiin penyakit gue punya penyakit paru-paru yang gue sembunyiin selama ini, yang akhirnya alhamdulillah udah lebih membaik, untungnya udah mau lebih membaik. Jadi waktu itu emang gue sengaja nggak cerita ke kalian, bahkan kalian tahu pun setelah 20 Maret kan. Ya setelah kita perform gitu, saat udah itu lama. Karena waktu itu cuman mereka doang. Ya ada Yago, ada Fauzan, ada Rama, waktu itu ada YF lah istilahnya. Gue nggak bisa lupain itu. Ada Mas Ugi juga, ada anak KMJ karena waktu itu dokter vonis gue bahwa ya udah lu 20 Maret meninggal toh, because karena penyakit ini. Terus gue cuman bilang that bullshit gitu. Gue nggak percaya apa kata manusia. Ya, gue nggak percaya kata Allah doang, gue bilang istilahnya. Yang nentuin hidup manusia tuh Allah doang, gue bilang gitu. Terus gue bener-bener dalam diri gue udahlah, tugas gue sekarang cuma ibadah sama bahagia doang. Lagi gimana cara gue bahagia ya cuman sama kalian doang, istilahnya begitu, main-main sama kalian. Gue doa amat itu bener-bener gue minta ke ibu gue, lu tau sendiri gue susah untuk main saat itu, tapi gue minta ke ibu gue bahwa ya ini sisa umur gue, kalau emang beneran gue meninggal kasihlah izinkan gue untuk ngelakuin apa yang gue mau di dunia, gue bilang gitu. Tapi gue tetap inget Tuhan, inget Allah, gue bilang gitu. Tapi tetap izinin waktu itu, apalagi waktu itu At the moment anjingnya adalah bukan anjing sih, emang Tuhan menjalankan gue jauh dari orang tua saat itu karena corona kan, udah hampir corona itu. Jadi ibu gue udah ke Kalimantan, kakak gue udah ke Kalimantan, cuman ada mereka doang istilahnya gitu. Terus gue berpikir cuman oke, ini waktunya emang gue survive, gue harus besoknya juga gue bakal sendiri istilahnya. Gue harus temuin teman-teman yang bener gitu istilahnya. Akhirnya gue ya mereka lah yang bikin gue hidup sampai sekarang, Cok. Thank you, Cok. Gitu lah. Yang paling malas gue. Jadi ya waktu itu pengalaman paling gue nggak bisa lupain sih, yang tentang kematian yang banyak orang nggak tahu, bahkan nggak ada yang tahu. Gue juga kaget sih waktu lo cerita, waktu gue main di kos lo itu. Itu lo cerita yang bener lo, gue langsung anjing, selama ini gue liat lo happy aja gitu. Ternyata di dalam itu lo nyimpen sesuatu yang banyak orang nggak tahu, dan banyak orang nggak bisa rasain hal itu. Iya. Gue pun, gue Aldo, gue yakin kita berdua belum pernah ngerasain hal kayak Pato. Jangan sampai lah. Itu rasanya wah gila. Itu udah kayak anjing, gue kayak lu tuh mau bentar lagi masuk ke neraka. Dunia yang lain gitu. Gue dalam hati gue adalah gue pasti ke neraka nih gitu. Dalam hati gue, walaupun itu salah ya, walaupun lo ikhlas masuk neraka, ikhlas istilahnya. Ya udah, apa yang gue lakuin sih selama ini gitu. Tapi gue nggak siap akan kematian. Gitu sih yang gue pikirin. Ya udahlah, gue waktunya ibadah, waktunya untuk ke Tuhan gitu, waktunya untuk bahagia, waktunya gue minta maaf ke semuanya gitu sih. Waktu itu satu. Ya begitulah pengalaman paling gak usah gue lupain dalam hidup. Oke. Terus sih. Tuh gue ya sekarang. Males gue. Ini deh.
pernah gak sih kalian ngerasa gue jauh dari kalian? Dan kalau pernah saat apa? Diki dulu aja. Jauh dari kalian bertiga atau? Gue jauh, kerasanya kayak anjir Pato kayak beda deh. Pato kayak lagi jauh deh sama kita. Saat apa tuh? Gua ada tapi Diki dulu aja. Mungkin sama. Apa ya? Gue agak bingung sih kalau jawab pertanyaan ini. Sebenarnya kalian sering ada di, bahkan gue yang nggak ada di saat momen-momen kalian genting. Itu gue. Mungkin setelah kalian mengalami hal genting baru gue datang. Tapi kan selang waktunya nggak lama, paling besoknya atau nggak 2 harinya. Jadi kalau kalian jarang ada di waktu gue lagi genting, menurut gue nggak ada sih, malah gue mikirnya gue yang jarang ada karena kadang lu nggak pernah ngerasa kalau gue lagi gue jauh gitu nggak? Bukan jauh sih, mungkin beda ini aja. Kadang lu tuh beda pemikiran, kadang kayak childish gitu loh. Nah, kalau Pato tuh kadang suka ngelakuin hal-hal childish yang agak bikin nggak penting, kurang tepat di momen, sama kadang suka bukan receh sih, apa judgingnya itu judge-nya tuh kadang lu harusnya nggak lakuin itu nyet gitu. Lu harusnya nggak ngelakuin hal itu gitu, tapi kadang lu ngelakuin hal itu di saat momen yang nggak tepat gitu. Bener-bener. Terus lu denial kadang. Jadi gua kasih tahu gini, apa lah bodo amat. Jadi ngeles. Jadi padahal itu penting gitu, tapi lu denial. Itu aja sih. Cuman gua nggak ngerasa lu jauh dari gua. Kalau gua ini, kalau ngerasa jauh ada, tapi kalian berdua jauh dari gua gitu. Oh iya, itu kita bertiga jauh. Semenjak ada satu orang masuk nih. Iya. Enggak usah sebut nama lah ya. Semenjak ada satu orang baru, dan itu kayaknya, wah kok nggak biasa. Yang biasa kita berkumpul bertiga, kita tuh asik, terus ada orang masuk nih, bang ya. Kok ini aku yang rasa Gua yang rasa gitu. Gue yang rasa kok kayak beda gitu, kayak ada tembok pembatas nih. Kayak ada tembok pembatas. Mungkin gua nggak tahu jokes intern, mungkin yang gua nggak tahu itu gua kayak bener nggak sih jokes intern gitu. Tapi ya udahlah, gua coba mau membaur, tapi dia ini kayak lo mereka berdua, mereka bertiga lah sama itu. Lo kayak ada pembatasan gitu tuh, kayak nyimpen rahasia sesuatu lah. Ya. Terus gue kayak, gue kayak ngerasa apa ya, di nanti kita bahas gitu. lah. Setelah ini kita bahas. Kayak ngerasa diasingin gitu. Terus apa namanya? Gue ya udahlah, bodo amat, yang bisa gue kontrol kan diri gue sendiri gitu. Gue ya udah berusaha asik aja. Terus itu kayak beda gitu semenjak ada yang baru. Tapi kan nggak berlangsung lama. Kayak berusaha. Bukan kita langsung sadar. Kayak gue ngerasa kayak ini, kayak spotlight gue diambil semua gitu. Terus sama gue kayak tergantikan gitu. Kayak tergantian selama ini mungkin apa ramai. Kenapa lo langsung ke ini gitu? Yang biasa gue selalu bersama kalian berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi ada masuk beng gitu. Lanjut tuh. Gitu. Kedua, bentar gue pilih males banget gua. Ini aja deh. Menurut kalian, sifat terjelek apa sih yang kalian gak suka dari gue? Lo dulu dah, lo Pat yang apa hampir tiap hari ketemu sama gue. Tapi gue udah tahu sih. Gimana? Udah tahu sih. Gue tuh mau bilang sifat lu yang jelek adalah, gue paling gak suka akhir-akhir ini ya istilahnya. Awal yang pertama sih, lu telatan orangnya. Iya. Akhir-akhir ini, lu telatan. Dari dulu Pak. Iya, istilahnya ya. Lu gak on time akan waktu apa yang lu janjikan. Itu sedikit benci sih gue istilahnya. Kayak kita janjian jam 3 di istilahnya. Untungnya ini agak tepat sih. Jadi kalau kayak kita nongkrong di travel gitu, jam 3 lu datang jam 6, anjir gak sih? Kayak anjir gue harusnya bisa nih waktu ini segini-gini nih. Kenapa Gimana Dik? Yang gue suka dari Aldo sih, karena udah banyak perubahan ya si Aldo, dari dulunya lebih denial parah. Kalau sekarang kan udah mulai aware dan lebih mengerti. Cuman kadang ada momen dimana lo tuh gak bisa ngerti orang itu. Kayak misalnya kayak kemarin teman kita, sebut aja si L ya. L lagi losi pada saat waktu itu. Dia lagi curhat ke teman-teman kita lah ya, si Pak Bob dan yang lainnya. Lo tuh menjudge dia, gak bisa kayak gitu. Kayak lo tuh seakan-akan gimana ya, marah gitu karena
dia nggak seprinsip dengan lu. Gitu. Kadang orang bisa berubah juga. Kayak kita dulu ya pelan-pelan lah ya kan, dan itu yang nggak gue suka dari lu. Kadang apa yang lu pikirin nggak sesuai dengan dia, ya jangan lo samain gitu. Lanjut sekarang gue ya. Hal apa yang paling bikin kangen dari diri gue untuk kalian, dan hal apa yang paling kalian gak suka dari diri gue? Siapa dulu? Gua. Oke, Gua dulu sih. Ini pari. sama. Hal yang paling gua nggak suka dari lo. Kangenin dulu deh. Yang gue bakal kangenin dari lo adalah lo orang terrandom yang pernah gue temuin. Asli itu bakal bikin kangen sih. Lo orang yang nggak bakal lagi ada orang yang ngejokes dengan tanpa ada alasan, tanpa ada reason lu bisa ngejokes gitu. Kayak istilahnya imajinasi ya lu liar. cuman liquid aja lu bisa jadi jokes gitu. Walaupun jokes itu nggak masuk tapi lucu ya udahlah gitu. lucu lah gitu loh. Dibayangin lucu. Iya, terus orang random gitu loh. Orang random yang bakal gue kangenin itu doang sih. Bakal randoman. Terus yang gue suka dari dulu adalah akhir-akhir ini Dek, gue ngomong sama lu Dek. Oke. Apa nih? Trigger ya. Lu agak sedikit orang yang ketriggeran. Ya, masih terlalu gampang ketrigger dalam hal romansa. Akhir-akhir ini yang gue rasain istilahnya. Ketika kita ngomong apapun tentang romansa yang berhubungan sama lu gampang ketrigger nih. Terus gue sama lu sempet yang kayak, oh udahlah, anjir. Jadi gampang ketrigger ya sekarang, ya udah ntar kita ada waktu untuk ngomongin. Dan akhirnya sekarang ada waktu untuk ngomongin. Lo orang gak, yang ya mungkin wajar sih menurut gue sih. Wajar mungkin lagi lu you have problem waktu itu kan, lu masih punya problem sama percintaan lu saat itu. Terus akhirnya kemarin baru-baru ini kan istilahnya, itu wajar ketika lu gampang trigger dengan orang gitu. Mungkin salah kita juga terlalu berlebihan bercandanya. Ya gue nggak tahu, itu introspeksi diri gue sih. Mungkin kita terlalu berlebihan, tapi akhirnya ketika kita ngecek ke gebetan-gebetan yang lain yang sekarang, bukan gebetan terkesan lu ya. Gebetan-gebetan lu adalah lu masih gampang trigger dengan itu gitu loh. Kayak contohnya, ya gue mau kesini nih, apaan sih kalian anjir, ya gitu-gitu. Ini orang ke-trigger nih mas ini ya. Kalau gue itu doang sih. Ya kalau gue lainnya ya is okay lah gitu. Masih fan-fan aja kalau gue. Gue itu tadi sama kayak Pak tuh, kayak misalkan lagi nongkrong terus lo ngejokesnya random banget, terus absurd, imajinasi lo kemana-mana gitu. Itu yang gue kangenin sih. Kayak misalkan ada ini jokes lo tuh bangsat sih. Ini gue tahu. Namanya di Let Travel kan. Iya. Ada dia ngejokes, ada orang, bayangin ada orang palanya kotak terus sudut-sudutnya warna biru gitu gara-gara di kecup gitu, gara-gara di emut. Itu random, walaupun dia begitulah Deki lah. Ya gitu, sifat Deki yang paling kita kangenin kalau misalnya. Ya pasti bakal kangen. Asli. Itu kalau misalnya susah sih gantiin orang yang punya jokes kayak gitu. Asli, enggak ada. Lalu hal yang gak gua suka itu tadi benar. Ya trigger. Gue akuin emang gue trigger. Gak tau ya, akhir-akhir ini gue ngerasa gue ngerasa ada yang salah dari diri gue. Makanya lu recall belajar itu lagi. Iya, karena gue recall belajar lagi. Gue belajar dalamin diri lagi. Cuman emang gue akuin akhir-akhir ini masalah. Misalnya kalian bahas romansa, kadang gue juga ke-trigger apalagi ngeledek gitu. Dan gue susah untuk gimana ya, bawa nyantai kadang. Gue bingung gimana caranya gue bisa bawa nyantai ngebahas romansa yang udah unsur kemarin masalah LDR dan yang sekarang masalah jauh gitu kan. Cuman gak jauh-jauh amat. Ya aman lah. Jadi gue bingung untuk bawa nyantai, agak bingung gitu. Itu mungkin nunggu waktu sama lo udah dapet sesuatu dan udah happy sekarang. Yang penting lo aware aja. Ya karena gue belum dapet apa yang gue inginkan sebenarnya. Kalau udah dapet lo yang ingin kan pasti lo bisa nyantai. Cerita itu jadiin bahan jokes. Iya. Tapi thank you lo udah aware, lo keren banget. Kalau lo udah aware, udah aware dengan diri lo, pasti ya bisa lo kontrol. Iya. Salah waktu aja. Gitu ya. Sekarang ya. Hal apa sih yang mereka di luar nggak tahu soal Pato? Mereka di luar maksudnya? Mereka tuh hal apa yang mereka nggak tahu tentang gua? Orang lain nggak tahu tentang gua. Ya mungkin hanya kalian yang tahu maybe. Siapa dulu? Kalau gue tuh orangnya gimana atau gua sebenarnya punya rahasia yang seperti apa? Ucapin aja kalau gue mah. Sebenarnya nggak ada sih Pat, soalnya kita satu circle terus dan orang lain itu mungkin ngomong ke kita tuh nggak bisa terbuka karena kan kita sering bareng.
Jadi yang orang lain Yang di orang luar kan nggak tahu tentang gue deh gitu deh. gak ada, Cok. Serius. Aman ya Mas? Aman, Cok. Bukan aman, karena Atau kita mungkin satu circle terus. Gue di circle orang seperti apa, tapi di sosial lu lihat gue seperti iya, apa. iya, Maybe Pak. seperti itu Iya, sih. Pak. Kontradiksi seperti apa kalau gitu, gitu yang mungkin gua- kalian nggak tahu sih. Coba lu deh, gue bingung deh kalau Kalau gue gini, Kalau lu bro. mungkin lo di tongkrongan komunitas yang rame gitu, yang rame orang, lo berusaha ngebaur, lo mencairin suasana, itu keren. Tapi orang biarin lah orang lihat gua happy aja, tapi lo nggak tahu belakang gua kayak gimana, lo nggak tahu proses hidup gua sampai sekarang. Yang penting gua di sini bawa asik aja sama kalian itu wajar sih. Gue juga sama kayak gitu. Itu kan orang juga nggak tahu background kita. Kontradiktif ya. kontradiktif dan Terus- kita semua bermain peran sih. Benar. Sama yang orang lain nggak tahu. Itu Bingung tadi ya? background Gitu itu ya, tadi background ya tadi. pak. Beda-beda gue antar di sosial Iya. dengan oke. Kadang Selagi- juga beda di tongkrongan, juga beda tongkrongan, beda peran juga. Siapa mungkin gue Gini, begitu ya. misalkan gue lagi nongkrong sama siapa gitu, terus nggak ada lu nih, dia cerita tentang lu, ya besoknya gue ketemu lu, gue ceritain. Yes. Oh, Ya, gua kalau kita cerita, bertiga memang ini lo begitu sih. kayak emang. gini gitu. Iya. Lu gitu. kemarin udah ngomong gini bener gak sih lu? Iya. Kalau kita bertiga kebiasaan begitu. Gue sih. mastiin langsung, Hmm. terus diskusi dah. Kan diskus dulu, ngomongin baru nemu solusi. Ya kalau nemu, kalau Kalau enggak enggak ya ya udah. udah gitu. Kita tidak memaksakan cari solusi. Lu udah Gue ya, pertanyaan terakhir nih. Ya. Hmm. Apakah ada hal atau nasihat yang selama ini kalian pendam dari gue? Atau lo ada nasihat Lo apa? sama gue, atau Gue pengen dulu. ada sesuatu yang lo unek-unek dari gue, atau suruh gue berubah, atau Gua ada ya. unek-unek lo tell me gue sekarang aja. Gua Atau apa, ada gua dulu nasihat nih? buat gue ke depannya? gua boleh dulu. Udah gua dulu. Oke. Ayo, boleh. Oh Dek, gimana Dek? Untuk lo tuh sebenarnya nasihat gitu. Gua nggak pinter nasihat tuh. Lo jangan nanya ke gua akan hal itu sih. Abis itu apa Atau pertanyaan? unek-unek? Ya unek-unek yang belum pernah sampaikan. Oh, yang selama ini lo terpendam tapi Positif gimana? or negatif? Apapun itu. Apapun. Dua-duanya gak apa-apa. Unek-unek untuk lo nih dok. Yang selama ini lo pendem. Gue bersyukur kenal lo. Lo bisa ngajarin hal banyak ke gue. Kita. Dari mulai YouTube, cara ngedit, terus kita berkembang bareng, Percintaan sih. masalah romansa, masalah diri kita sendiri, masalah setiap kekurangan dari diri kita. Gue bersyukur gue kenal lo dan mengenalkan akan hal itu. Dan kita sama-sama belajar. Dan yang keempat ini yang terakhir, lo ngajarin gue bisnis. Banyak hal yang bisa gue pelajari dari lo. Lo nggak perlu belajar banyak hal ke gue, karena gue biasa-biasa aja gitu. Tapi yang gue syukur gue kenal lo bisa banyak ngajarin gue banyak hal. Udah sih itu aja. Oh, itu ya. Apa ada yang negatif kan positif, yang negatif yang selama ini lo lu gimana gitu? Ya itu tadi, yang pertama tadi yang masalah masih kayak anak kecil kayak merasa ya, oke. ya star syndrome lah kalau dulu tuh. Kalau sekarang kan udah enggak, down to earth lah. Kalau apa namanya? Dari lu Berarti segede itu ya impact gua di hidup lo, Bro. Iya, banyak lah. Kalau Pato gimana? Kalau gue nih. Oh, Nih. oke. Jokes. Gue cuma pengen pesen. Gue gak bakal nasehatin lu karena lu ya maybe punya pengalaman lebih banyak kan dari gue. Tapi gue cuma pesen ke lu. Gue yakin 2-3 tahun lagi lu bukan jadi orang sukses, tapi lu jadi orang punya banyak uang. Gue nggak tahu sukses karena standar sukses lu, gue tahu standar sukses lu. Kita nggak tahu sukses lu, bisa jadi bulan depan lu sukses, bisa jadi tahun depan. Gue nggak ngomong 2-3 tahun, tapi gue yakin 2-3 tahun lagi lu menjadi orang yang punya uang banyak. Pesan gue adalah jangan pernah lupain orang yang pernah berjasa di hidup lu. Bukan hanya kita, istilahnya kita ya I know kita sering sama lu tuh, tapi Anjing. you have Anjing. lu punya KMJ, Anjing. lu punya KMJ, lu punya orang-orang yang dulu caci maki lu yang bikin lu sampai sekarang. Ya menurut gua jangan lupain itu sih. Dan bahkan ketika lu maybe kita nggak tahu siapa pasangan lu ke depan, tapi pesan gua adalah pasangan lu sekarang tahu kapan susah lu, tahu kapan apa sih struggle lu, survive lu. Dan pesan terakhir gue adalah I know
cerita keluarga lu. Gue tahu cerita keluarga lu. Yang penting tugas gue adalah pesan gue adalah jangan lupa bawa ibu lu untuk sukses sih gitu tuh. Ketika lu punya uang jangan pernah lupa sama siapapun. Karena menurut gue, iya karena gue baca lihat videonya Uus adalah dia pernah bilang bantuan itu tidak sekedar hanya transferan, tapi kehadiran gitu aja sih. Kalau gue itu aja sih. Yang penting pesan gue untuk jangan lupa. Ya asli. Gue itu doa aja. Ada unek-unek yang Kalau unek-unek gue gak ada sih ya sama lu, karena tiap hari kita bareng. Gue gak suka sama lu, gue langsung ngomongin lu jangan gini lah tuh. Lu istilahnya begitu. Yang penting pintar-pintar ngontrol uang aja sih. Jangan sampai masa lalu lu keulang lagi istilah gitu. Jadi pelajaran aja lah di masa lalu lu. Yang ya kita tahu masa lalu seperti apa, lu dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Dan mungkin gue yakin ya itu yang gue bilang 2-3 tahun lagi lu jadi orang yang punya banyak uang. Karena kan kita sering bilang bahwa orang banyak uang belum tentu sukses. Iya benar. Yes, Iya. itu Orang punya standar sukses masing-masing. Dan gue lu pernah cerita standar sukses gue yang gue gak bisa ceritain di sini. Tapi itu ya kita nggak tahu bisa kapan terjadi. Tapi gue yakin sih 2-3 tahun lu punya banyak uang yang jangan pernah lupa sama siapa. bakal lu soalnya. Harus Bro. Apalagi lu semua bro. Gue cuma itu doang sih minta sih. Karena hal yang paling gue takutin di dunia ya seperti itu sih, kehilangan teman sih. Paling itu sih. Dan udah, gue itu doang sih. Lanjut siapa nih? Gue aja dulu ya, mungkin lanjut terakhir terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya? Gue terakhir nih. Ketakutan terbesar apa sih dari kalian buat kita bertiga? Kalau gue dulu ya. Kalau Gue anjing, ini bukan takut lagi bro, titik kesedihan gue paling besar. Titik kesedihan gue paling besar ketika kita udah bisa sama lain. Kita bisa jarak lah. Kita udah berbeda jarak. Misalkan lu mungkin tahun depan ini lu pulang ke Bogor, terus mungkin 4 tahun atau beberapa tahun lagi ke Kalimantan, terus gue nggak tahu kemana gitu. Itu yang gue takutin. Gue takutnya gini, mungkin ketika kita saling beradaptasi nih di kehidupan kita masing-masing yang baru, kita kok mau berbaur dengan circle baru, kok kayak ada terflashback gitu mbak. paling males Kayak sih ada gue. terflashback, Itu paling anjing males. kok nggak seasik circle gue yang lama ya. Jujur gue paling males untuk itu sih. Kayak males buat beradaptasi lagi gitu. Kayak misalkan susah banget apa ngeklop circle kayak gitu. Lalu ketika lo beradaptasi, misalkan gue di teman baru gue masih sendirian nih, butuh teman yang bisa asik, nggak ada yang masuk kayak gitu, susah sama. Ketika Lo bakal inget semua momen yang ketawa ke TV Asli. itu bakal bakal kita malah jadi sedih ya. nah, bakal kita inget. Ini misalnya kita ketawa sama orang gitu, circle baru, kadang ada memori Dulu kita flash. begini. Asli bro, asli itu. Itu paling parah. Siapa yang menaruh bawang di sini bos? Itu yang gua iniin apa terus itu tadi. Atau mungkin gini, di kehidupan baru kalian bertiga atau masing-masing di antara kalian ada yang jatuh, entah dalam masalah apapun itu, jatuh banget itu rendah, mungkin lebih parah dari sebelumnya gitu. Apakah kalian bisa survive walaupun misalkan nggak ada orang yang support lo, atau support system lo masih sedikit di situ, nggak kayak yang sekarang gitu, lo masih bisa ketawa ke TV gitu. Takutnya Begitu ya. enggak gitu sih. Oh, lu deh. Hal yang paling Gue takutin dan terjadi ketika kita bertiga. gak bisa ngomong gaji. Itu yang gua Gue aja buat pertanyaan ini aja anjing lah, ngapain sih harus ada ini. Saat kita udah nggak bersama lagi, dan yang gue takutin tuh kita nggak bisa nemuin orangnya. terus Nemuin temen yang pas sama kita. Itu gue paling takutin sih. ketika lo udah Gue buat pertanyaan ini pun kayak gue yakin gak ya buat pertanyaan ini, tapi ya emang itu semua bakal terjadi sih ke depannya. ketika lo mungkin ini ya deh,
sorry gue potong ya, mungkin ketika lo lagi sibuk kerja masing-masing suntuk dengan rutinitas, lo butuh hiburan gitu, mungkin standar bahagia lo masing-masing udah berubah. Pasti. Yang tadinya lo sekarang standar bahagia lo ketika bisa ngobrol ketawa ketiwi ini mungkin bakal mencari lagi, mengulang lagi dari awal. Lu bullshit. Udah males ya. Dan gue harus survive gitu. iya Seperti hidup tuh harus survive. Gue harus ntar gue lulus, gue punya teman baru, dan gue harus buat fake it lagi, Ngulang dari awal lagi, susu random lagi. Ya begitu sih. capek sih sebenarnya. tapi itulah ini bro, produk kehidupan bro, kita harus bisa. Iya sih. Kalau gue nganggapnya mungkin kita bertiga misal sandai pisah tuh, kita saling nempa diri masing-masing, kita survive masing-masing. Enggak sih. Terus sampai suatu ketika kita udah jaya nih, jaya dalam segi mental, finansial, mungkin kita bakal ketemu lagi dengan versi yang baru, Harus itu nggak yang mungkin. lebih Itu nggak mungkin enggak. GG lagi lah. Asli. Harus itu. Impian Harus. sih. Harus ya. Asli bro. Oh, ini Paling gimana anjir. nih terakhir? Kalau udah gini, gue juga Gimana nggak tahu nih apa nih. Ini apa ini selain pamungkas? Tahun ini kita bakal pisah. Apa yang 2021 Jika, kalau misal tahun ini kemungkinan terbesar 2021. Apa yang akan kalian lakukan? sama gue Bisa dengan lo ya? Bisa Kalau kita gua. bertiga. Ya, Karena kita gua dulu sih, lebih tepatnya pasti gua dulu. ketika kita terjadi ya, lu apa lagi dulu? Pertanyaan paling males gue jawab sebenarnya. Ada gini sih, gue tuh paling gue udah nggak bisa nangis lagi bro, gue udah udah mulai siap dari sekarang sih. paling males sama perpisahan apapun itu sih. Gue udah bangun kayak gue dulu punya circle lah, ya you know lah. Gue dulu punya circle yang orang nggak tahu, gue punya kayak Wibi, Vimen, Adin, Nenis, Beatika, Vivian segala macamnya itu yang setiap hari selalu ada. Tapi 2-3 tahun yang lalu gue kehilangan mereka istilahnya. Gue bener-bener gak punya temen cuy. Anjing. Dan sekarang gue punya kalian. Terus 2021 yang kayak istilahnya ya emang kan sebesarnya Deki bakal pisah dari kita, yang emang itu bakal terjadi mau nggak mau. Finansial, balik lagi ke masalah finansial. Yang gue selalu harapin setiap hari adalah semoga Deki ketika usaha apa yang kita rintis dan Deki rintis sekarang bisa istilahnya apa ya, dia pindah dengan alasan finansial istilahnya begitu kan pasti. Benar, iya. Kita semua pasti bakal realita begitu. kehidupannya Dan semoga gimana? apa yang gue harapkan adalah kita tetap satu kota untuk punya bisnis bareng, punya punya pendapatan yang emang apa ya yang kita ingin capai masing-masing. Kita kan punya target masing-masing per bulan, kita harus punya seperti ini gitu. Kalau pisah, gue orang yang paling gak siap untuk pisah sih. Mungkin kalau lu emang kalau dia ke Cilegon, terus lu udah siap untuk berkelana lagi ke Jakarta atau apapun, tahu kemana gue bakal ninggalin Magic sih. Walaupun gue sekarang udah stop Magic, tapi gue belum ninggalin Magic apapun. Tapi gue bakal ninggalin Jogja. Gue nggak mau ngeliat vibes lagi sih. Kayak gue ke Karne pasti gue keinget kalian. Gue ke Let Travel gue keinget kalian. Terus gue ke Ngabean pun keinget kalian juga. Gue males ngulangin dari nol. Gue sistem orang yang orang nggak tahu. Gue gampang berbaur, tapi istilahnya yang gue aware adalah gue memaksakan berbaur itu. Gue nggak tulus lagi, gue harus ngulang dari awal lagi, harus ngenalin orang ini bla 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 lagi, harus nangis bareng lagi gitu. Mungkin kalau kalian akan bisa, gue langsung ke Kalimantan sih mau nggak mau sih. Gue akan nurutin apa yang ibu gue mau. Tujuan ibu gue pengen kuliah, is okay gue bakal kuliah karena menurut gue lebih baik gue move on dari hal yang udah ada di sini. Gue move on ke hal yang baru sih. Dan gue paling takut perpisahan sih, karena ngulang perpisahan tuh paling anjing tuh. Perpisahan tuh paling anjing menurut gue.
walaupun itu bakal terjadi ya, bakal semua perpisahan itu bakal terjadi. Tapi yang gue harap walaupun kita pisah, ya kita balik lagi ke rules of brotherhood itu sih. Yang penting harapan gue, ya gue nggak berharap dan itu pasti sih. Rules brotherhood yang orang-orang lain di luar nggak tahu, semoga rules brotherhood itu tetap kita pegang sampai mati sih, istilahnya begitu. Dan tetap bertiga gitu, istilah begitu dong. Gue nggak mau, ya istilahnya kita ada orang lagi is okay lah, kayak Van Abdullah masuk, Rama Pasti masuk, itu, pasti. it's okay. Kita tidak kita nggak egois kok. Circle kita nggak egois untuk nggak nerima orang siapapun gitu. Even ketika lo positif, it's okay gitu. Mungkin orang ada yang nganggap kita negatif di luar. Ya kalau gue itu semoga perpisahan bukan perpisahan lah itu. Iya. Kalau gue sekarang anggap perpisahan tuh sebagai ini sih, ajang buat nempa diri lo masing-masing. Lo punya jalan masing-masing ke sini. Tapi mungkin suatu saat kita bakal ketemu lagi di adalah pasti. Kalau gua tadi pertanyaannya kalau pisah ini Apa yang bakal apabila 2 tahun setelah 1 kita tahun berpisah? lagi kita pisah. kalau ini sebelum waktu itu lo pernah ngomong kalau misalkan lo 2021 kemungkinan lo bakal Keluar dari balik ke Jogja. tempat asal lo, terus lo bakal netap lagi di sana. Gue udah dari jauh-jauh hari gue udah nyiapin mental gue, nyiapin diri gue sendiri supaya misalkan ketika itu hari itu udah tiba, hari dimana lo udah pulang, gue udah nggak ngerasa kesedihan yang amat berat lagi gitu. Soalnya gue udah You have pick up lah. gue udah one step ahead, di kejadian yang akan terjadi nanti. Nah, tapi masih ada rasa kayak Nggak bisa. gak rela ya sih, tapi ya udah, apa namanya, emang jalan Hidupnya harus kayak begitu, gini, emang begitu. realita ya begini gitu. Tapi yang iya bener itu semua canda tawa segala macam, ketawa nggak jelas, terus apapun momen sedih-sedihan bareng itu yang bakal jadi momen yang gak bakal kita lupain, bro, asli. Bahkan ketika misalkan itu tadi, kalau misalkan kita udah bisa, ketika lo bertemu atau interaksi sama siapa, atau lo ketawa nyampe ketawa lepas, pasti bakal ada memori terlintas yang bikin lo recall. Dan sebenernya gue ngomong di Jogja itu sih, istilahnya begitu sih. Terus gua seandainya gitu bisa, misalkan lo udah ke Cilegon duluan, terus lo ke Kalimantan, gue masih sendiri misal di Jogja. Kalau seandainya hubungan gue masih lanjut sama pacar gue, Jenny, kan dia ngomong mau ke Jakarta, gue mungkin bakal ke Jakarta juga, gue bakal survive juga di sana. Soalnya itu gue butuh orang terdekat gue juga. Soalnya gue kalau sama nyokap gue deket, tapi Ya kita lagi Tahu lah, kalau sama orang tua kadang kita masih ada tembok. gitu. lagi cowok kan. Nah, lalu atau enggak kalau misalkan gua enggak, misalkan hubungan gua sama cewek gua udah kandas nih, gua bakal balik, gua sama orang tua gua bakal ke Lampung, balik ke Lampung. Di Balik sini lagi masih ke ada tempat masing-masing, sahabat kan. lama gua juga yang masih kontekan, si Ade Zi, lo nonton ini seru deh Zi. Gua tujuan gua sih mungkin gua pengen nemuin lo di circle kita nongkrong bareng gitu. Mungkin gue bakal ke Lampung, bakal survive juga di sana dengan balik lagi ke temen atau sahabat gue itu yang sih. itu. Thank you banget sih buat Buat kalian semua orang sih. Kalau gue terima kasihnya adalah untuk semua orang, sahabat-sahabat gue yang dulu pernah bentuk gue, karena gue lahir dari KMJ. Gue bisa bilang begitu. Gue lahir dan dewasa dari KMJ. Gue mengenal segala hal dari KMJ. Thank you banget buat komunitas di Jogja. Thank you banget buat yang paling berkesan ya Pimen, Mas Ogi, Pimen, Bibi, dan para kakak gua yang you know lah gitu waktu itu. Jadi ya semua orang punya pelajaran masing-masing lah. Semua orang punya nilai plus. Dalam diri gue yang gue udah bekalin adalah buat bekal hidup gue adalah semua orang punya sisi positif dan semua orang punya negatif. Gitu. That's it. Yang penting
cari positifnya aja, selalu cari positifnya sih kalau menurut gua. Selalu positifnya, ya negatif lu cuma sekedar tahu, udah buang negatifnya, lu ambil positifnya. Kalau gua gitu sih, fokus sama persepsi yang positif aja gitu. That's it, hidup lu bakal enak kalau gua gitu. Yang penting gua terima kasih sama KMJ aja sih yang nonton ini, pasti nonton sih. Pasti. Mungkin lu ada ini nggak sih, apa namanya, nasihat atau apa ya, petuah yang bikin dalam kita bertiga nih supaya makin solid lagi, makin asik lagi, makin seru lagi, makin gokil lagi, dan makin asik ya. nggak bakal terlupakan sama gambar. Kalau gue dulu lah ya, daripada gue lupa, gue kan orang pelupa, you know. Kalau ada masalah langsung ngomongin apapun itu. Iya. Walaupun itu kita udah lakuin. Nah, kalau ada masalah sehari ini pun kita habis bikin video pun kita ada masalah kita lakuin. Iya. Apa kita itu introspeksi lah. Supaya nggak jadi bom waktu. Kita nggak jadi bom waktu, jangan pernah ada masalah apapun. Oh, jangan dipendem-pendem ya. Rules brotherhood, yang penting gue cuma rules brotherhood sih pegangan gue. Rules brotherhood jangan pernah lu lupain. Jangan pernah kita pisah karena cewek. Hunji pernah bilang, Iya. jangan pernah kita pisah karena cewek. Iya, Jangan itu pernah kita pisah karena persetan. waktu. Jangan pernah, ya waktu pasti bisa sih. Maksudnya jangan pernah kita pisah karena hanya Karena duit. seseorang, That's it. karena ada duit juga Duit. itu Jangan pernah kita membangun namanya usaha dengan lu invest, no. Itu jangan pernah sih. Kita saling mengingatkan apapun itu. Kalau gue itu sih. Jadi jangan pernah lu lupain rules brotherhood lah kalau gue gitu doang. Gua nggak ada sih, yang penting kita jalanin aja, Jalanin aja ya. yang penting kita tetap solid, tetap Pasti solid. Solid kita aja. semua pasti solid, cuman waktu lagi kita Waktu bisa yang akan ketemu menjawab lah. kapan lagi. Kalau gua gini, ini nasihat untuk kalian bertiga, termasuk gua juga. Seandainya seandainya kita udah pisah semua masing-masing, tolong yang gue ingetin, tolong selalu aware sama diri lo sendiri, sama keadaan lo. Apa namanya, lo harus bisa ngontrol diri juga. Ketika lo semakin gini ya, yang penting gini deh, kita nggak harus untuk mengenal orang lain. Yang penting tetap selalu kenal sama diri kita sendiri sih. Ketika kalian udah kenal, udah bersahabat dengan diri sendiri, lo kemana aja pasti mungkin bakal damai. Walaupun lo nggak ada siapa-siapa. Itu sih yang apa dari gua. Ada. Ya, Sampai saat ini aja kayaknya. mungkin segini aja karena kalau Udah lama dilanjutin bakal nangis kita ya. Udah. Kita nggak kuat nangis malah. Udah. Thank you banget untuk Orang-orang. teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Mungkin kalian bisa petik dari Apapun sih. dari kita. Buang negatifnya, ambil positifnya. Di situ. Negatifnya diambil juga nggak apa-apa sih. Iya, kalau kalian bisa nerima. jadiin Kalau bisa sesuatu. dari diri karakter dia, kalau dia masuk negatifnya nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Jadi ini end aja ya. Sekian video dari Udah. kita nggak paksa kalian subscribe. Tapi kalau kalian mau subscribe ya nggak apa-apa. Oh, diupload nih ya. Diupload, Thank you diupload. semua teman-teman. Bye. See you.